Inilah yang disebut siasat berlindung di belakang ketokohan dan kealiman seorang Gus Baha saat Rumail Abbas kewalahan melawan kajian Kiai Imad. Lah, Gus Baha berada di rel jalurnya sendiri, yakni bidang dakwah bil kitab. Beliau ahli kitab, ya. Beliau ahli bahasa sastra, ahli tafsir Quran, mustalah hadis. Cuma jalurnya saja yang berbeda. Tidak boleh keduanya ini dibenturkan. Barangkali menurut saya Gus Baha tidak ada waktu untuk belajar ilmu nasab. Maka kalau memang sampean pernah ketemu sama beliau, ya coba suruh mensempatkan waktu untuk belajar ilmu nasab dari abad ketiga sampai abad Kiwari. Oke guys, kembali lagi di channel ADJ Production. Untuk teman-teman dari Sabang sampai Merauke, salam sehat, salam Pancasila. Baru-baru ini rame soal cuitan Rumail Abbas yang menceritakan pengalamannya saat sowan ke kediaman Gus Baha Uddin Nur Salim. Rumail bercerita saat ngobrol dengan Gus Baha dan sempat menyinggung soal nasab habaib. Kemudian Gus Baha menjawab, orang sekarang gak ada kerjaan pakai nanyain nasab Habib yang sudah masyhur. Kemudian Rumail Abbas menceritakan bahwa Gus Baha sempat mondar-mandir keluar masuk kamar sambil menunjukkan dua kitab, Al-Ghurur dan Masro'ur Rawi. Inilah yang disebut siasat berlindung di belakang ketokohan dan kealiman seorang Gus Baha saat Rumail Abbas kewalahan melawan kajian Kiai Imad dan tidak berhasil mendatangkan catatan sezaman yang menjadi rujukan penting atas terkonfirmasinya nasab Habib di Indonesia. Ada yang menyebutkan bahwa ini adalah upaya Rumail Abbas dalam mengadu domba dua sosok ulama muda yang alim allamah, yang mereka berdua ini punya konsen dan intensitas yang berbeda dalam mengkaji nasab keturunan Rasulullah. Ada juga yang mengatakan bahwa Rumail Abbas telah melibatkan dan menceburkan Gus Baha dalam hal polemik nasab habaib. Kalau Rumail mau mention Gus Baha dalam hal polemik nasab Habib, kenapa tidak sampaikan dengan jelas dan menceritakan spesialisasi Gus Baha dalam ilmu nasab, seperti halnya Kiai Imad mengkaji nasab keturunan Rasulullah dari A sampai Z. Kalau tidak, janganlah bawa nama besar Gus Baha dalam polemik ini. Atau kalau ada upaya untuk mengadu antara Kiai Imad dan Gus Baha, ini sama saja mengadu dua sosok spesialis yang berbeda. Ataukah ini seperti asumsi sebagian orang bahwa Rumail Abbas memang pandai bikin framing? Barangkali menurut saya Gus Baha tidak ada waktu untuk belajar ilmu nasab. Maka kalau memang sampean pernah ketemu sama beliau, ya coba suruh mensempatkan waktu untuk belajar ilmu nasab dari abad ketiga sampai abad Kiwari. Misalnya aja. Yang mana ini berasal dari cerita yang ditulis oleh Gus Rumail Abbas pada waktu beliau bersama dengan beberapa habib ya sowan silaturahmi ke dalamnya Gus Baha di Rembang sana. Mungkin untuk silaturahmi saja atau menanyakan tentang status silsilah nasab Alawi atau apa, saya kurang tahu. Yang jelas beliau Gus Rumail itu menulis pernah sowan ke sana bersama dengan seorang habib dan Gus Baha ini wirawiri keluar masuk kamar mengambil dua kitab. Kitab apa? Kitab Al-Ghurur ini. Kitab Al-Ghurur ini sama kitab Al-Masro'ur Rawi. Mungkin Gus Baha membacanya sekilas jelas atau kurang jelas, saya kurang tahu. Tidak dituliskan di tulisannya Gus Rumail. Cuma setelah itu tidak keluar dari lisannya Gus Baha yang mengatakan bahwa nasab Alawi itu batal. Diinterpretasikan sendiri oleh Gus Rumail Abbas bahwa nasab Alawi itu tidak dibatalkan oleh Gus Baha berdasarkan dua kitab ini, berdasarkan referensi
Al-Ghuror sama Al-Masyra'ur Rawi. Al-Masyra'ur Rawi ada dua jilid. Mungkin ada kitab lainnya, katanya seperti itu. Ini interpretasi, ya. Pemahaman dari Gus Romel Abbas sendiri. Yang mana setelah kejadian tahun 2023 bulan Juli yang lalu, ya, ini kan sudah akhir tahun ya, itu pertengahan tahun ini ya. Akhirnya sampailah tulisan itu kepada Kiai Haji Maduddin Usman yang ada di Banten. Yang akhirnya Kiai Imad juga akhirnya menulis, ada tulisan ulama kok taklid buta, gitu, ada tulisan seperti itu ya, sehingga digoreng sana sini banyak konten yang menayangkan tentang tulisan beliau Kiai Imad. Begitu juga Gus Said Muhsin ya, yang sekarang berdomisili di Balikpapan sana ya, itu juga membahas tentang tulisan Kiai Imad tersebut. Kenapa ulama? Ulama itu nggak boleh taklid buta. Kalau awam itu boleh-boleh saja taklid buta, tapi kalau ulama itu nggak boleh. Nah inilah yang menjadi polemik multi tafsir, banyak pemahaman di antara orang yang kurang paham. Nah ini saya akan coba untuk memahamkan orang-orang yang sudah paham atau yang belum paham atau yang mau paham. Paham kita apa? Sederhana saja, berada di khairul umur awsatuha, berada di tengah-tengah saja. Bahwa Kiai Imad dan Gus Baha itu sama-sama ulama, sama-sama warathatul anbiya, yang berjuang dalam jenis dakwah jalannya masing-masing yang berbeda. Jadi jangan dibentur-benturkan lebih alim Gus Baha atau Kiai Imad. Jangan begitu caranya. Ini namanya nggak adil namanya. Setiap orang itu memiliki ketajaman, intuisi, lahir dan batin tersendiri. Gitu. Ada keistimewaan, spesialisasi, keilmuan tersendiri yang tidak sama. Prof. Sugeng Sugiarto, spesialis tentang DNA manusia, DNA tumbuh-tumbuhan, DNA hewan-hewan. Ya jangan samakan dengan saya. Ya saya jelas kalah. Saya jelas kalah. Mau saya nggak bidang itu yang saya tekuni. Jadi jangan dibenturkan seperti itu. Oleh sebab itu, jika membahas masalah nasab, Ba'alawi khususnya, baik dari kitab-kitab kalangan nasabah, pakar nasab, ataupun ahli sejarah, mu'arrikhin, ya, maka ada bidangnya masing-masing sesuai dengan penelitian Kiai Imad. Nah, Gus Baha berada di rel jalurnya sendiri, yakni bidang dakwah bil kitab. Beliau ahli kitab, ya, beliau ahli bahasa sastra, ahli tafsir Quran, mustalah hadis. Jadi sama-sama, fungsinya itu sama, cuma jalurnya saja yang berbeda. Tidak boleh keduanya ini dibenturkan. Sama dengan ketika kita mau memotong kertas, nggak perlu dengan geraji, cukup dengan silet saja. Beda kalau kita mau motong pohon, ya, tidak boleh pakai silet, harus pakai geraji. Ada fungsinya masing-masing. Begitu juga saya dengan panjenengan semua. Saya tidak mempunyai kelebihan yang panjenengan miliki. Begitu juga mungkin panjenengan yang mungkin ya, tidak mempunyai kelebihan yang saya miliki, kemungkinan. Tapi intinya kita ini memang diciptakan oleh Allah berbeda-beda, fun-nya masing-masing, kelebihan masing-masing, untuk menutup kekurangan masing-masing pula. Itu ciri khas ya kita untuk bisa ta'aruf, saling mengenal satu sama lain. Gus Baha bagian dari anggota mustasyar
PBNU, tapi kurang aktif lah waktu rapat-rapat karena beliau sendiri termasuk orang yang super sibuk. Kiai Imad juga berada di pernah struktural NU dan juga jelas kultur NU, juga ngasuh pondok pesantren, pengarang kitab. Tidak hanya kitab nasab, tapi kitab-kitab fikih, kitab-kitab yang berbahasa Arab. Lah, semuanya sama-sama memiliki kelebihan. Nggak perlu dibentur-benturkan. Kalau ditimbang, misalkan Gus Baha hanya memiliki 2 kitab, misalkan Al-Ghurur sama misalkan Al-Masyru'ur Rawi misalkan. Terus langsung tiba-tiba memutuskan, oh Kiai Imad kok aneh-aneh wae, wong jelas kok. Ini loh jelas. Nasabah Alawi itu ada ini dari Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbat ya, bin Ali Khalid Kisam, bukan Kosam, Khalid Kisam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya nggak bidangnya Gus Baha, nggak bidangnya Gus Baha, karena Gus Baha hanya memiliki Al-Ghurur sama Al-Masyru'ur Rawi saja. Serahkan kepada ahlinya. Idza usnital amru, nah, ini ada hadis 2 versi. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Kalau masalah ceramah, khutbah, orator ulung ya Kiai Haji Maduddin. Ya mungkin saya. Tapi kalau Gus Baha ya datar-datar aja. Kecerdasan ketajamannya, intuisinya tidak untuk orator ulung seperti seperti saya, mungkin seperti Kiai Imad. Beda. Karakternya juga berbeda, jalur keilmuannya juga berbeda. Jadi jangan dibentur-benturkan. Semuanya sama-sama orang alim. Sama alimnya, cuma bidangnya yang berbeda. Jadi harusnya kemungkinan ya saya usul di pondok pesantren Gus Baha. Mungkin jika Gus Baha dekat dengan saya, akan saya pinjami kitab-kitab nasab. Bahkan ini saya memiliki kitab nasab sejarah dan nasab paling tua ini. Ini hampir sejajar dengan Sirru Silsilah Al-Alawiyah Al-Bukhari. Ini Kitabul Iklil min Akhbaril Yaman wa Ansab Himyar, tahun 360 Hijriah. Ini pernah hidup semasa dengan Imam Ahmad Al-Abah dan pernah hidup semasa dengan Imam Ubaidillah, pernah hidup semasa dengan Imam Alwi bin Ubaidillah. Ini Kitabul Iklil paling tua. Tapi tidak ada ceritanya tentang Imam Ahmad ya, Al-Muhajir atau Al-Abah An-Nafat. Tidak ada mencantumkan nama Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah, Alwi bin Ubaidillah Al-Abah, Basri Jadid bin Ubaidillah Al-Abah, ada di sini.